Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita, Klise Kastel. Nope. Sebelum kita melanjutkan bertanya-tanya kepada narasumber kita, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapatkan info-info dan konten-konten kita berikutnya. Jangan lupa like and comment. Oke, brother, kita udah kedatangan narasumber kita nih, Le. Dari Bekasi ya? Maksudnya Bekasi, Keranggan ya? Keranggan masih Kabupaten Bekasi ya? Ya, Ini kita udah kedatangan narasumber kita dari mana? RTN, Dari RTN. GTN. Nah, pertama-tama, sebelum kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, kita perkenalkan dulu dari narasumber kita ini, biasa nama panggilannya. Ya, bisa nama gue Resi Sumagung, ya biasa dipanggil sama anak-anak ya Petro. Panggil anak Petro ya. Iya. Sebelum nanya lanjut lagi nih, Nah, RTN itu kan pasti ada singkatan atau ada dari kepanjangan. Kita orang kan kebanyakan orang tahu RTN Keranggan gitu kan. Nah, ini kan dari Bang Petro sendiri nih. Mungkin dari Bang Petro sendiri yang buat itu nama RTN atau dari teman abang. Nah, pasti yang jelaskan abang tahu panjangannya itu RTN apa. ya jadi gini bang, kalau dulu mau kita bikin tongkrongan ya gimana ya? Asal bikinnya bang, lu tau lah anak-anak. Oh, asal anak-anak bikin aja dulu ya? mah, ya kan kagak ada arti apa-apaan ya kan. Ya dulu gara-gara rumah gua kali ya, rumah gua sering buat nongkrong anak-anak. Oh, sering nongkrong anak-anak rumah lu Ya, ya? jadinya ya RTN, rumahmu tempat nongkrongku ya kan, Oh, kayak berarti- gitulah ya kan. Oh, jadi RTN itu Le rumah tongkronganmu. Iya. Oh, jadi panggilnya sampai RTN ya. Nih sebelumnya dari RTN lu kan atau lebih lanjut lagi seperti kayak yang udah-udah gitu kan, Iya. cerita-cerita yang sebelumnya. Nah, awal lu sekolah bisa cerita nggak bang? Dari dalam SMP, dari SMK, dan seterusnya kemari. Wah, gue SMP, SMA tuh banyak bang, pindah-pindah bang. Oh, SMP pindah-pindah? Iya, pindah-pindah tuh. Ya, jauh-jauh lah. Dari Sering inilah ya. iya bang, masalah kasus. Oh, masalah kasus namanya Iya. kenakan remaja. Iya, Kenakan remaja. masih Iya. nyari jati diri ya kan bang. Oh, masih jadi diri Iya, ya. Nah, sebelumnya pertama kali lu kalau bahasa halusnya mah kan terjun ke dunia persilatan atau iya. dan Dunia bilang game-gamean lah dulu lah game-gamean ya atau kan. tawuran gitu ya. Iya, tawuran lah game-gamean. Itu sejak dulu. kapan? Entah SMP atau SMA? Nah, dari SMP kelas 3 kalau nggak salah ya. Kelas Itu gua awal-awalnya dari nongkrong-nongkrong doang ya kan, kenal sama sana sini. Terus ngikutin perkembangan zaman tuh ya kan. ngikutin perkembangan zaman Nah. itu ya. Dunia malamnya makin caur dah tuh, makin ke bawah. Oh, makin ke bawah ya dunia malam, Iya, olahraga malam. Olahraga malam. Bisa Bang. disebut orang malam. Iya, makin ngikut nih, apalagi ketemu sama ya ada dah orang. Nih buat Bang Petro, Ya. bisa nggak ngejelasin pengalaman-pengalaman di masa-masa sekolah itu bang? Dari mungkin awal sekolah mungkin SMP lah ya, saat menginjak-injak remaja sampai ke lulus SPM atau SMA. Bisa dijelasin tuh bang pengalaman-pengalamannya bang? Wah, banyak dah bang. Dari SMP emang udah kenal ribut-ribut itu bang ya kan. Iya. Ngikut-ngikut abang-abangan dulu, abang kelas ya kan. Nah dari situ ya udah mulai makin parah, makin caur dah tuh, bikin kasus mulu, dikeluarin dari sekolah lagi. Oh, Ya, bermasalah iya. dikeluarin, cari sekolah lagi ya bang? Iya, gitu-gitu Begitu terus bang sampai lulus. Bukan main. Nah untuk kalau udah SMP kan, SMA-nya, dulu SMA itu masih pindah-pindah atau tetap satu sekolah? SMA tuh gua 3 kali bang pindah. SMA 3 kali, SMA 3 kali itu pindah-pindah? pindah-pindah juga. Masih Terakhir, terakhir ya udah tujuan akhir gue ya di Santika. Oh, Santika. Ah, Kasusnya sama udah. itu, pindah-pindah kasusnya sama. Sama bang. Jadi dari SMP itu udah ke bawah, Iya, sampai udah. SMA bermasalah pindah-pindah. Begitu doang. Nah terus pertama kali ikut tawuran itu masih SMP atau SMA?
SMP. Oh, dari SMP. Kalau ngikut dunia malam. Oh, Dunia dunia malam malam. tuh gue dari SMP. Dulu zamannya kem-keman ya bang ya. Oh, kem-keman. Ya, zamannya kem-keman. Terus gue diajak nongkrong nih. Sama ada dulu 2012 dah tuh. Iya. Kan. Gue ngikut sama dia. Dibantai sama anak-anak lain dah. Ya. Nah dari situ gue ngerasa, weh, saik juga nih dunia malam nih ya kan, nantang memacu adrenalin banget nih bang ya. Laki banget lah ya. Laki banget lah ya. Laki kan? banget, dicobanya laki Nah. banget gitu. Ya dari situ gue mulai memperdalami itu bang dunia malam. Oh, memperdalami. Iya. Seperti belajar Oh memperdalami. parah bang. Sampai ketemu lulu orang ya kan. Kayak sekolah memperdalami ya kan. Iya. Jadi begini bang, untuk bang Petro nih, pengalaman yang nggak bisa dilupain saat tawuran lah ibaratnya kan. Itu apa sih? Pasti kan ada lah. Iya. Orang namanya pengalaman pasti ada, namanya manusia kan. Iya lah. Tuh. Gimana tuh bang? Ya pengalaman gue yang paling pahit mah satu doang sih bang ya, yang di berkata gue lagi di lapangan mau nengahin bocah gue ya kan, terus kedatangan tamu yang tadi undang ya kan? Nah itu musuh terberat gue lah ibarat kata. Gue disayurin di situ, gue cuman berdua doang, sedangkan dia ya paham lah kalau dunia malam sampai naik berapa motor lah ya kan. Kurang lebih 15 ke atas lah ya, 15 orang ke atas lah ya. Ya lebih lah pokoknya Iya, ya. ya. Itu saat lu disayurin tuh cuma berdua aja. Berdua doang bang, Tapi itu selamat. alhamdulillah ini masih selamat Bukan sampai main. sekarang. Tuhan masih sayang ya. Iya bang. Tuhan ternyata masih sayang. Nah, menurut lo musuh yang paling berat untuk dikalahkan? Ya bukan berarti kalahkan ya, mati kata. Paling seru lah ya Paling kan, seru, paling ada seru. perlawanannya lah ya. Menurut gue sih jagoan 2012 dah tuh yang bisa disebut jagoan 2012. Oh, yang Udah. biasa disebut jagoan 2012 Iya, ya pada waktu itu ya. Pada waktunya. Ya emang sama dia doang bang, berkata ya namanya ribut nempel tuh emang sama dia doang paling seru. Oh, itu tuh ribut sampai nempel gitu ya. Nempel. Kayak zaman Majapahit berarti. Oh parah. Perang nempel berarti perang Majapahit lah. Iya, Pokoknya kalau menang udah nggak dihitung lah di situ ya. nggak dihitung Kadang bang. menang, kadang kalah lah ya. Iya namanya Ibaratnya. berantem Iya ya kan. Iya. Kadang menang, kadang kalah. Jadi ibaratnya seru aja gitu. Seru. Di situ paling banyak kalah atau menang? Ya menang lah. Banyak kan menang ya. Iya. Karena menang biasanya menang rakyat juga kan. Nah, kagak juga bang kalau itu ibarat kata ya. Yang penting ada teman buat itu nih bang. Buat bantalannya aja. Iya, backingan kita ya nih. Oh iya. Partner. Oh, partner depan ya. Iya. Ini bang Petro begini. Nah, jadi kan kalau punya orang nih, namanya manusia itu pasti punya prinsip. Nah, prinsip lu tentang ribut itu seperti apa? Prinsipnya. Prinsip gue gimana ya? Kan biasanya tuh ada orang prinsipnya cukup nandai aja. Kalau lu gue sih tuh- cukup gimana ya? Mengingatkannya bang. Oh, ingatkan aja. Iya. Jangan terlalu tinggi apa gimana ya kan? Gue kan berawalnya kan dari dia. Gue ikut ribut tuh kayak panasnya bang ya kan? Oh, bawahnya panas aja. Setiap orang nongkrong dulu nih ya kan main sikat-sikat aja dibantai-bantain aja. Nah gue nyariin orang-orang yang gitu doang dari dulu. Oh, nyari orang-orang Iya. yang selalu Main sikat-sikat. main sikat Iya. aja. Jadi berarti dari situ lu nggak suka ya Nggak ngeliat suka. orang yang lewat, numpang lewat tapi kok bikin kegaduhan gitu ya. Iya main bantai-bantai aja gitu bang. Jadi prinsip lu, Kejut-kejupin. berarti prinsip lu cuma hanya untuk cuma kasih tahu. Nah. Gitu. Oh, gitu. Nah, pernah nggak sih lu jadi korban? Terus atau lu dapat korban saat tawuran? Kalau jadi korban sih, alhamdulillah sih. Ya itu doang. Yang pas gue dikepung. Oh, pas dikepung aja lu selamat itu. Yang selamat itu. Selain itu nggak ada lagi kan biasanya. Selain itu mah banyak namanya anak. lah, banyak namanya berantem ya kan. Iya. Cuman gitu-gitu doang paling. Korbannya ya kalau nggak kena batu ya itu doang. Kena batu atau benar-benar yang lain ya. Iya. Tapi buat kena barang senjata tajam udah nggak mempan atau emang nggak pernah kena? Kagak pernah kayaknya sih bang. Nggak pernah kena ya? Iya. Bang, kebanyakan anak sekarang kan ada yang nggak mempan. Wah. Itu Kita kebanyakan mah yang ngeri. polosannya bang ya kan. Oh, polosannya berarti Iya, mental aja. Iya bang. Polos. Masa sih
pengalaman lu yang nggak bisa dilupain cuma satu kan, sedangkan lu aja kan dalam bisa dibilang tadi dunia malam ya. Kalau dunia malam yang artinya dunia malam tuh bukan yang lain atau yang aneh-aneh. Udah jauh lah ya. Iya. Misalkan kalau namanya lu setiap keluar malam, namanya tawuran gitu, nggak mungkin namanya punya satu pengalaman. Itu pasti ada. Ya Pengalaman lagi. ada lagi bang. Ya kayak yang gua berantemin ya gua 2012 dah ya kan. Iya. Di mana? Di Langkat tuh ya kan. Oh, di Langkat. Nah itu gua ditinggalin emang sendiri doang, itu gua berantemin dia tuh, gua lagi mantekin dia tuh ya kan. Rame. Anak-anaknya dia lewat. Seketika tuh anak-anak gua pada kagak ada. Oh, dia Gua lewat. nggak sadar ya, gua berantemin sendiri. Oh, lu nggak tahu kalau anak-anak lo tuh udah nggak ada. Gua nggak ngeh. Oh, jadi lu ngadepinnya sendiri. Iya. Nah, setelah dari itu, Ya cuman masih alhamdulillah sih aman-amannya bang. siapa-namanya Aman ya. lah ya kan. Siaman. Nah, di satu sisi itu kan masih ada yang bilang pengalamannya nggak, yang kita ketemu sama musuh kita, terus atau kita sering ditinggal teman kan udah Nah, udah paling sering lah itu ya. Udah sering lah sering ya. banget di pengalaman kita ya kan, Tahun nggak yang bisa paling dilupain. sering itu udah hal yang lumrah ya. Yang lumrah ya. Nah, Nah, di samping itu bang, kan ada aja yang orang yang ada masalah yang selalu nggak bisa dilupain, entah posisi kondisi lu nggak, kalau bisa udah terpojok, Nah, lu nggak bisa bergerak, tapi lu di situ masih selamat gitu. Itu ada yang pernah lu alamin kayak gitu? itu di mana ya? Yang pas gua di Malaka, Pak. Di Malaka bang. Oh, Ribut dari tuh Gunung sama Malaka. anak-anaknya di dia orang dah ada. Nah gua di gang tuh udah dikepung berkata. Oh, di gang itu lu selalu Ya dikepung. udah dikepung. terpojok lah ya, di Udah gang itu terpojok ya. Cuman ya mungkin Tuhan masih sayang sama gue ya, apa gimana? Alhamdulillah masih kasih selamat lah. Kayak selamat buat Nah. kabur ya. Iya, ada aja celahnya ya. Buat iya. lari-lari 1000 lah ya. Wah parah tuh bang. Ayo gini bang. Pernah nggak dalam tawuran itu, ya kan? Tawuran itu antar kampung, sekolah. Lu pernah nggak selamatin saat musuh lu itu udah terpojok? Kalau gue sih, kata kalau lagi musuh gua apalah udah agak budaya bagaimana mananya ya kan? Udah cukup buat titikin doang, buat ingetin doang bang. Kasih tanda lah. Iya, kan? Nggak kayak anak-anak sekarang lah. Kalau anak sekarang kan niatnya emang buat Ngebunuh lah ya. iya, melewatin orang lah ya kan. Kalau itu kan ya buat mengingatkan doang. Nggak terlalu dibatas. Yang paling Kecuali ketemu orang-orang yang Batu beda, gitu. ya, yang sama-sama batu. udah sama-sama keras ya, udah kembali Udah nggak mau ada ampun lagi. Ampun bang. Ya gimana ya, kasih kenang-kenangan aja bang buat dia. Yang penting jangan sampai lewat. Iya. Beda ya kalau cerita zaman sekarang kan ini kebanyakan sekarang Lewat. masuk rumah sakit, seringan masuk rumah sakit. kalau rumah sakit mungkin mudah. Wajar kalau itu ya. Kalau lewat kan udah kita tugas kita mah mengingatkan ya kan. Selamatkan nyawa mah bukan urusan kita lah. Tuhan yang ngatur Iya. saya. Ntar ada nih bang, biasanya pengalaman lu nggak hanya sama dia aja gitu kan. Mungkin kan namanya itu kita kalau bahasa bilang yang suka tahu orang kan pasti jalan kemana gitu kan. Ini itu ya. Ketemu musuh-musuh yang lain gitu kan. Nah, ada nggak sih pengalaman lu yang saya itu yang musuhnya tuh sekiranya lu nggak bisa ngelawan tapi mau nggak mau lu harus paksakan ngelawan. Pas gua di Jalan Baru bang sama kampungan situ dah, kan dia gabungan sama ormas sama segala kampung itu. Menurut gua udah kagak bakalan bisa menang bang. Di situ tuh gua udah pikiran udah kagak bakalan bisa menang. Cuman ya namanya anak-anak, bukan tergantung yang partner kita juga bang ya kan. Iya. Namanya udah ketemu, kalau kita cabut habis nih kita dikejar-kejar ya kan, mau nggak mau berantemin. Jadi dari situ gue berantem tuh, nggak taunya ya gitu juga.
jebol juga bang. Jebol-jebol yang penting Iya. seenggaknya Gue berani ngelawan. ada perlawanan Iya. ya. Udah berani mencoba. Berani coba dulu. Itu gue juga hitung jari lah, gantemin warga sama itu ndak, sama ada kem-keman situ. Oh jadi warga sama kem-kem itu Iya, gabung sama ormas. sama ormas juga. Nah di situ tuh gue udah kagak pede gitu bang. Udah nggak pede karena kalah rakyat ya. Iya, cuman ya namanya tuntutan anak-anak kan. Mau nggak mau ya udah berantemin aja dulu. Kan ada kompor Iya, ya kan? iya. Menang atau kalah itu Nah, sama kalah. ya itu dah. Nanti kita berani dulu. Nanti kita coba dulu ya. Menang kalah mah udah biasa. Ya, udah sembarangan, Udah biasa bang. Oh jadi di situ jadi anak-anak ini cuma hanya sedikit ya. Sedikit lah bisa hitung jari bang. Oh masih bisa hitung jari. Yang berantemin. Oh, berarti ternyata awalnya sih lo pengen berantemin anak kem itu. Iya. Tapi warga dan ormas ikut membantu. Iya, gak taunya dia udah pecah dah, udah rame parah dah. Udah terlanjur rame ya. Iya, udah ratusan orang ke atas dah pokoknya. Berarti ratusan orang lawan dengan hitungan jari lah ya. Iya. Itu nggak kebayang tuh lah. Gue juga lebih baik kabur itu. Lebih baik kabur cuma Cuman kalau kan posisinya bang ya kan, kita memang udah janjian sama dia bagaimana, ya mau nggak mau dia terima. pasti zaman itu pasti karena gengsi lah. Ya. Iya benar. Mungkin karena gengsi, semua itu karena gengsi. Kalau Gengsi gua mengalahkan segalanya. berada di zaman dia seperti itu lebih baik gua kabur. Lebih baik kabur. Menyelamatkan diri. Menyelamatkan diri. Karena percuma juga kita lawan ya. Kita nggak bakal mungkin menang. Ya, seenggaknya kan ada perlawanan bang dikit ya, sampai sejam lah itu gue berantem. Sejam itu. Sejam. Sejam Lumayan gue juga berantem. Tarik ulur ya. Nah gue ya jebol-jebolnya itu gara-gara posisinya dia tuh kebantu sama oknum. Oh, oknum ormas itu ya. Iya, sama oknum. Udah mau gak mau gue ya, entahlah daripada angin. Ya para kita istilah kita jadi Iya. korban, lebih baik kita menyelamatkan diri. Seenggaknya kita udah ada perlawanan lah. Buat jadi orang apa sejam mah cukup lah ya kan. Iya. Jadi dia biar tahu kalau kita tuh berani, masih berani ngelawan. Iya. Ini kalau seandainya kan sama-sama banyak, beda lagi ceritanya. Wah beda cerita bang gitu. Kita hitung jari aja masih ya sekarang agak wajar lah ya kan. Namanya sampai ribut berjam-jam kalah masa. Nggak wajar kalau dibilang. Cuman ya pada zaman itu gimana ya? Bendera sih bang ya. Kembali lagi tuh ya kan. Emang Bendera. Bang Petro ini kalau pada zamannya itu disebut hebat. Oh, masih Agak bang. Ya karena Mungkin emang partner karena gua, partner. partnernya cakep aja udah. pasangannya udah bagus aja. Iya Gua udah juga pasangannya tergantung ada. partner. Iya. Gak mungkin kita berantem sendiri kan bang. Kalau seandainya pasangannya bagus, kita makin berani, Makin makin pede iya. aja. Jadi kagak ada pikiran buat ninggalin apa gimana. Kalau berantemin sendirian kan ya mau belajar gila gua. Tapi kalau seandainya dibuat kan banyak orang dengar nama Fulan nih, namanya lagi wangi Fulan nih. Ada nggak kepikiran, gue pengen tahu nih orang ini kayak gimana sih? Pengen gue tester nih, pengen gue temuin sama gue pengen tahu. Nyali dia semana sih? Kan ada orang baca, oh misalkan nih Petro nih, oh Petro ada namanya sini. Ya kalau misalkan kayak gue pribadi misalkan, pasti kan nyata tahu, gue pengen tahu Petro kayak gimana sih? Coba temuin gue sini di jalur. Kan biasanya ada yang seperti itu. Iya. Tapi ada tempat pikiran gitu bang? Ada. Ada. Ya. Gua tuh penasaran sama, boleh sebut merek di sini bang? Nggak apa-apa. Hah? Boleh ya? Ya sama tompel-tompel lah ya. Kan? Tompel, Ya, iya. lu tuh yang jalan-jalan dia katanya susah dah ikut kata. Cuman gua awal-awalnya tuh ketemunya ya begitu. Gua nggak tahu nama ya kan, namanya gua nggak tahu nama, ketemu di Ciracas. Ya udah main ribut-ribut aja, udah gue pet-petan sama dia ya kan. Tapi lu nggak tahu itu dia siapa? Nah, gue nggak tahu itu dia siapa. Nah, sedangkan anak-anak pada teriak, tro tompel ya kan. Iya. Nah, sedangkan gue udah lagi ribut, nggak bikin dia pede dong bang ya. Iya. Mau nggak mau namanya diituin ya. Kan? Sebut. Iya. Disponsorin. Iya. Ada sporternya ya. Iya, ya kan jadi pede. Nah, udah di situ gue karena ada tuh sama kawannya. Sambit apaan gak tahu, tiba-tiba kaki gue udah pincang ya. Gue pengen disabet sama dia, untungnya ada kawan gue. Dibantalin. Iya, dibantalin sama kawan gue. Udah, gitu.
utang nyawa gue deh tuh sama tuh anak. Oh, sampai sekarang ini masih inget ya, masih Iya. nyawa sama dia. Mungkin kalau nggak ada dia, Kalau nggak ada mungkin dia lu mungkin gue lewat lah. sama tuh orang ya. Iya, Sedangkan lu nggak tahu itu orang itu siapa namanya ya. kagak tahu. Itu berarti yang lu pengen ngepetin ini ibaratnya baru ketemu sekali doang lah ya. Baru ketemu sekali. Itu doang ya. Nah, itu gue baru tahunya pas anak-anak nyebut nama dia. Udah Teriak makin nama pede lah gue ya kan, oh, ini dia nih ya kan, ini dia nih, gue petin. Kayak gitu. Nah, pantau lagi gue, tiba-tiba pincang. Tapi Gue pengen disabut, udah ngokang gue ya kan. Kata gue, diadu bera nih sama kawan gue. Di cabut gue belakang ya, kaki gue udah pincang ya kan, mau gimana bang? setelah lu ketemu sama orang yang lu maksud itu kan, Nah, ada nggak perasaan istilah katanya, wih, tahu juga nih, ternyata ini orang yang selalu disebut, gue ketemu, ya. meskipun gue nggak tahu namanya, itu perasaan lu gimana? Ya perasaan gue puas aja gitu bang, ya kan. Puas ya. Yang lain pada kagak berani, gue berani. Iya. Iya. Karena posisi awalnya tidak tahu. Iya. Tapi Walaupun anak-anak pada jual nama dia kan, berkata aturan gue jiper dong ya. ya, ngeper lah ya. Kayaknya ngeper gue ya. Nah di situ dia pas anak-anak pada nyebutin nama dia, gue makin pede. Oh ini tompel nih, Ini yang nih gue ya. cari Nah, nih, iya nih beratnya tompel, kan. nih tompel nih. Kan, nah, gue berantemin. Ya mau itu dah, akhirnya kejadian begitu. Setelah Jadi, cukup singkat lah pertemuan Ah, itu lah ya. iya. Karena udah kena duluan kaki ya. Iya. tapi pas dari dulu ketemu sama dia, ibarat face to face gitu ya. Berantem tuh lo entah dia yang kena bacok atau lo berdua main bacok-bacokan. Kan ada tuh orang, ada yang satu kena, terus ada yang satu kena kabur, atau lo memang lo sengaja terus lo adu bacokan. Gue pengen gue adu-aduin, itu gue udah deket ya, udah di jarak dia ngokang gue juga, gue udah kena. Oh, pasti Cuman kena. sebelumnya gue kaki gue udah kena duluan bang, Oh, udah pincang gue tuh, udah jatuh tuh, ya kan, udah jatuh, langsung seling sama temen gue. Udah, jadi gue belum sempat ituan, sabut-sabutan sama dia kan. Temuan singkat doang. cuma singkat. Jadi lu nggak sempet namanya sahabat-sahabat Nah dari sama situ, dia. iya dari situ gue udah agak pernah ketemu dia tuh, ketemunya ya antek-anteknya lah, ya kan. Hadiah-hadiahnya sama apa sama siapa-siapanya tuh ya, Kawan-kawannya lah. sama letting-lettingannya dia. Gak pernah ketemu lagi sama dia. Kalau seandainya kan lu masih ketemu nih, seandainya kan di jalur itu ketemu lagi sama dia. Perasaan lu gimana? Apa lu masih penasaran? Kalau lu Kalau gua sih- mending diam. Kalau gua sekarang mikirnya ya udah cukup lah bang. Maksudnya udah cukup ya. Gua udah puas apa yang gue cari di dunia malam ini ya. Udah gue dapetin. Udah ada tujuan lagi lah Agak ya. ada itu lagi. Dari nama gua udah Dalam ya udah buana, ya ibaratnya. udah jauh lah ya kan. Ini ya kan. Iya, kalau gitu lah. Tapi dari situ lu udah merasa mendapat kepuasan sendiri lah ya. Iya, Sebenarnya lu puas. orang yang selama ini gue cari akhirnya ketemu juga. Ya. Jadi Walaupun belum sempat itu nih, seenggaknya gua udah Udah berani lah ya. berani mau itu kan. Nah anak-anak itu udah posisi udah kabur, udah mau ninggalin gua. oh, posisi anak udah ninggalin lu semua. Nah gue beruntungnya, nah ini dia partner gue emang bang, partner Penolong ribut lah gue ya. ya. Jiwa penolong. Iya. Kalau dibilang jiwa penolong. Gue udah pengen dikokang sama tompel, diadu biar ya, ngokang gue. Udah, terus itu udah cabut. Nah, Dan- kalau pengen gue tahu nih bang, partner lu ini siapa nih? Dari anak temen lu sendiri dari RTN atau dari Orang luar. orang luar Ada RTN? anak tangki bang. Mana Tengki? Iya, nah tuh rata-rata partner gue anak tangki. Kalau di kampungan gue sendiri, ya cukup orang-orang itu doang. Hanya orang itu aja ya kalau di kampungan lu sendiri ya. Iya kalau kampungan gue kan ibarat kata kagak pada doyan ribut lah, bagaimana cinta damai semua lah ya. Oh, cinta damai semua. Rata-rata cuman beberapa orang doang yang gue ajak-ajak ya. Berantem lah ya. Nah yang gue ajak-ajak yang sekiranya gue batu lah gue ajak. Ya sekiranya berani lu aja. Nah, Kalau gua dia ajak. mau, ayo ya Iya, kan. udah Kalau lah. mau ya udah ya kan. Tapi nggak pernah memaksa ya kalau Kagak bicara maksa gitu. lah. Nggak maksa. Mau syukur nggak maupun nggak Iya. apa-apa. Taruhannya apa-apa. nyawa. Kalau kita memaksa taruhannya nyawa. Iya kan kita bawa nyawa orang bang. Iya betul betul. Karena tanggung jawabnya lebih besar lagi. Karena gue tahu dunia malam pada saat itu kan ya panas juga lah bang.
keras lah ya. Iya, boleh dibilang. kalau dari kubu kita kan berkata hanya untuk mengingatkan. Iya. Ya kan? Kalau dia emang untuk niatnya tuh untuk nyakitin. Menyakitin Udah buat berbeda lah. Iya, di udah situ, beda. Berbeda pandangan. udah bener-bener pengen ngilangin aja tuh ya. Iya, Kalau kita kan hanya ngasih pelajaran aja. iya, biar Kasih tahu. cukup lah. Jangan sampai kagak enak nih ya kan disakitin begini kan kagak enak. Dirasakan lah. Iya. ibaratnya. Nah selain orang itu ada lagi yang sekiranya lo pengen tahu yang kebanyakan orang tuh namanya lah kalau bahasa gue nyanter lah ya. Namanya itu harum. Jelek-jeleknya. Jange. Jange. Jangan yang gue bilang sebut jagoan 2012. Nah, Oh, gue iya. penasaran banget itu sama dia lu. Tapi Emang saat udah sering ketemu ketemu kalau ngajak. Nah, sama Jange gue sering ketemu. Padahal emang kenapa sering ketemu? Apa emang kampungannya dekat atau gimana? Ya jalur-jalur dia jalan tuh gue gimana ya kalau yang jalur-jalur dia lewatin tuh biasanya tempatnya kawan-kawan gue bang. Oh, jadi dia udah punya rutenya lah. Iya, rute ada rutenya, jalan ya. gitu. Jadi gue tinggal stay. Oh iya iya. Gak stay doang nunggu ya. Ya menunggu. nunggu. nunggu dia lewat aja ya. Emang Nah, pada saat itu jangan emang nyanter ya namanya. Wah parah, lu juga tau lah ya kan. Emang lagi naik-naiknya. Oh, Angkot. keterangan Iya. itu. Nah selain itu masih banyak kan di selatan antara Keranggan sama Jakarta Timur kan istilahnya udah beda kabupaten ya. Iya. Kalau bilang Keranggan itu kan udah masuk daerah Bekasi. Bekasi ya, masuk Bekasi ya. ini. Biasanya kan lu selalu penasaran nih selain dia orang atau nama-nama lain yang sekiranya lu membuat pengen tahu nih orang masih rasa penasaran itu ada kan yang namanya kita kan tawuran ini mencari jati diri kita Iya. gitu kan sampai di mana kita punya mental kan sampai di mana kita punya nyali kan gitu bang. Selain di mereka berdua itu ada lagi yang sekiranya lu pengen coba gitu nyari coba gue pengen tahu mental dia sama mental gue sama apa kagak. Banyak, Punya Bang. kekuatan aja gitu. Iya banyak. Kalau gue sih berkata kampungan bang. Oh, Kampungan yang pengen itu kan yang Iya. pengen buat gue tauin ya udah. Entah itu orang-orangnya siapa, pokoknya gue ketemunya maunya sama lu gitu ya. Iya. Jadi pengen tahu nih kampungan ini mana ya. Iya. Oh dia dari sini, ya gue pengen taunya kampungan ini gue nyari lo. Gitu aja. Iya udah. Oh begitu. Lu kan keluar malam ya kan tawuran antar camp. Nah pasti kan lu tahu jalur mana. Kayak tadi kan Nah, jalan baru. Lu tahu bunyi siapa, terus Pondok Rangon lu tahu. Nah di antara jalan-jalan yang lu tahu nih, jalur mana nih yang sekiranya menurut lu tuh kalau lu lewat masih ribut lah ya kan. bikin buat tidur tuh ngeri. Strong, jalur Paling strong lah. Paling strong. Semua tahu. Yang paling ya Bogor. Kayak Bogor. Iya, karena di Raya Bogor, ya di Raya Bogor lah ya berkata ketemu ribut-ribut besarnya kan gue di situ mulu. Oh di jalur Raya Bogor itu. Nah, Itu sampai sekarang ini yang menurut lu tuh kalau lu jalan di jalan Raya Bogor itu jalan yang menurut lu tuh strong ya. ya yang berkata musuhnya ada perlawanan bang itu bang. Ngelawan semua ya. Lawan Lawan semua. ada alot dah. Pada alot semua. Kayak ban semua. Iya. Yang Ban dalam apa ban ini nih? kayak ban dalam. Nah, iya itu dah. Membal semua bannya. Membal. Oh jadi di jalan Raya Bogor itu yang menurut jalan yang lu paling segeni ya. Ya. Tapi di jalan Raya Bogor itu selain lu menurut lu segeni dan paling lu takutin itu di jalan Raya Bogor ada nggak sih kenang-kenangannya? Nangan-nangannya gue ribut sama mana sih ya? Dekat Jerman apa sih itu namanya? Jusin ya? Oh Jusin. Di Jusin. Depan Jerman itu. Depan Jerman ya. Pengalaman gue situ ribut. Jusin. Ya di situ. Gua awal mula gua makin beringas dari situ bang. Jusin ya pada saat itu namanya ya lumayan lah. Batu-batu juga di uninya tuh sama orang-orangnya. Dari situ gue berantemin cuman berdua. Lu berantemin satu kampung itu cuma berdua. Iya, karena tuntutan abang-abangan. Batu besar juga. Iya. Terus setelah itu bang? Udah situ doang kalau gua ribut sama diboker. Oh mau diboker. Oh depan Nigor ya. Iya di gor. Gelanggang olahraga. Nah, kita keluar gang udah ribut pasti bang.
Oh, keluarga Kopir Ya. itu udah Dia pasti masih ribut. ribut. Kenapa keluarga bisa berantem gitu, Bang? Ya karena depan-depanan kan musuh bang. Oh, jadi seberang-seberangan itu akur. Iya nggak akur. Jadi mau nggak mau kita melongok ke depan aja udah pasti berantem itu. Iya, di situ kita janjian. War. Oh, berarti ada janjiannya juga. Iya, janjian tuh kalau gitu. Zaman canggih. Nah, udah elektronik. Buka gerbang lah, buka gerbang ya. Gue udah di depan ya, udah jalan. Gue buka gerbang udah ribut. Kalau buka gerbang langsung lu Ribut, ya. Itu berarti musuh udah di depan Udah gerbang lu stay, tuh. iya. Emang bener-bener niat faktor itu ya, niat. Niat emang udah. Iya. Gua rame dia rame. Iya. Gua rame gua sepi aja ibaratnya kenapa enggak kan? Iya. Apalagi gua rame dia pun rame kan begitu. Jadi gini Bang Petro, kan Bang Petro ini rumah di RPN ya, Keranggan ya. Kok bisa sampai ke Boker itu? Kenapa itu? Ya berawal dari satu tujuan bang, gua bang. Musuhnya dia, musuh gua juga. Ya kan? Nah, gua di situ diundang sama anak bedeng. Ya Apa mungkin karena kenal? kenal deket lah ibarat kata dari berawal dari sekolahan juga kan bang. Iya. Gua Kira-kira pertarungan itu sampai sejauh mana sih ibaratnya kan? Masih lamanya. Itu biasanya kalau yang saya dengar itu yang berantem di situ tuh lama durasinya itu. ya lama emang pasti lama bang kalau di situ bang. Jadi tuh kalau berantem situ ya entah dari kubu gua apa kubu dia pasti ada korban. Korban lah ya. Pasti ada Pasti korban. korban Ya. lah ya. Namanya ya badan lecet-lecet mah. Adalah goresan-goresan mah. Itu kira-kira banyak nggak korban ibaratnya korban dari kubu kita itu pas lagi berantem di situ? Dulu lah misalnya kan. Ya tergantung bang. Kalau di situ kan gua gimana ya, ketemunya kan sering tuh ya, hampir tiap malam minggu lah dulu mah ya, ya. ya. Emang Udah. jatah Emang malam udah minggu tradisi, itu udah tradisi kayaknya. kita malam minggu di situ Udah ya kan. rutinitas Iya. setiap malam minggu. Entah malam ini gua Kalah misalnya gitu. iya banyak korban dari pihak Ya. gua, besoknya begitu sebaliknya. Oh, dibaca gantian lah kayak Gantian, gitu, ya. gantian. Cuman ya itu gua banyak kenangan lah, Baca kalau di nggak situ bisa ya. gua mungkirin tuh. Nah, samping itu deh, Bang. Sebab asalnya kenapa lu bisa ribut sama yang di depan itu kan biasanya faktor karena kan banyak kan perempuan. Agak, jadi itu kalau gua dulu bang ya satu tujuan sama anak-anak. Oh, yang satu tujuan. Musuh dia, musuh gua juga. Jadi gua ngikut ke situ. Jadi buat bahan janjiannya doang bang, biar gua ketemu dia. Jadi misalnya menunjukkan solidaritas kita. Iya. Dari kampung kita ini nunjukin solidaritas kita ke kampung itu yang lain. Jadi karena ya prinsipnya Prinsipnya pada sama. Nah, Ya kan musuh lu Punya satu tujuan. satu tujuan. Musuh lu musuh gua juga karena Iya. kita berteman. Kayak gitu ya. Nah, di selain itu lagi, Bang. Selain namanya lu bisa kenal sama kampung situ, terus kedua yang paling pertama di daerah Jalan Raya Bogor ini lu bisa kumpul bareng atau nongkrong bareng. ini serdadu. Oh. Lu bisa kenal ke situ kenapa, Bang? Ya berawal dari gua ngikut anak-anak tanki bang. Tinggi ya. Iya. Ngikut anak-anak tanki. Ya jadi di situ gua kenal sama orang-orang gila lah, malah yang gua anggap emang jalan hidupnya tuh udah panjang dah, jam terbangnya dah. Ya, sekiranya udah tahu lah Ya, kualitas gue udah kalau tahu ya orang-orangnya kayak gimana, tipe-tipenya. solidaritas seperti apa gitu kan, loyalitas kepada kawan juga seperti apa gitu kan. Jadi dari situ lu mulai berpikir belajar dia aja begitu, yang tua kenapa sih kita yang muda nggak bisa gitu? Kenapa nggak salahnya kita ikutin Contoh, jalan baiknya, iya. contoh yang baiknya, yang contohnya seperti namanya musuh lawan kita udah nggak berdaya atau nggak bisa ngelawan lagi, kita biarkan aja pergi. Ibaratnya kita hanya untuk nandain aja lah, ibaratnya biar tahu nih gue kan kebanyakan seperti itu. Iya, kalau itu kan cuma ngingetin doang bang. Dari awal juga prinsipnya kan juga cuma buat mengingatkan doang. Ya. Udah gitu aja. Kalau ada yang jatuh apa gimana, udah cukup dititikin doang. Jadi pas Agak sampai ngebabi buta kayak anak sekarang asal ini ya, ya. nyabetin asal lah. Tapi setelah lu kenal dari situ
apa perasaan lo yang bisa saya bilang yang selama ini lu nggak pernah tahu dia kayak gimana, hanya tahu nama oh camp ini pasti orangnya begini-begini, ternyata dia itu berbalik, yang artinya berbalik kayak yang beda dengan yang dikatakan orang. Ternyata yang lu rasain itu apa tuh? Yang gua rasain di mana nih? Yang pertama nongkrong di mana aja. Nongkrong di mana aja Mana nih aja? ya? Gimana ya? Ya sebenarnya kalau orang-orang pada bilang nih kampungan ini begundal semua lah ya berkata isinya lah. Karena dia taunya gimana ya? Cuman sekedar mulut ke mulut, Bang. Iya, dari omongan doang. Kayak cerita ke cerita ya. Ya. Kalau yang gua alamin sih semenjak nongkrong di kayak Serdadu apa di Tangki apa di mana, orangnya mah ya asik-asik, care-care, Bang. Solidaritasnya tinggi lah ya berkata. Lebih memperdulikan teman ya. Sekalipun itu temen, baru kenal. Iya, temen kalau buat gue sih pemikiran gue ya buat jadi orang tuh temen itu nomor satu, Bang. Ya. Lu terluka, gue ikut terluka. Oh, jadi dari situ lo mulai tambah semakin belajar lagi Iya. ya. Namanya arti pertemanan. Dari situ dah Sampai saat ini ya masih gua jaga erat kan, Jaga erat, ya. saudaranya. jaga silaturahmi ya. Iya, Pertemanan harus tetap dijaga. Iya, jangan sampai putus. Karena kan susah untuk mencari Kalau kawan. musuh jadi teman kan enak gitu, Bang, ya. Nah, Ya, iya Pak. benar, apalagi musuh jadi teman itu udah pasti Iya. care. Kayak gua sama gua kan deketnya ya kampungan gua ya sama Cipayung dong lah ibarat kita paling kere ya. Cipayung Keranggan udah kayak saudara. Karena perjalanan silaturahminya dekat ya. Iya, deket, Bang. Gue banyak belajar di situ. Dari yang sudah kalau bahasa bilang dari camp-camp yang udah duluan daripada kita gitu kan. Ya ibaratnya senior lah. Kita belajar dari senior. Ternyata nggak selamanya kita begundal di jalur. Ternyata saat nongkrong pun kita masih ada etikat Iya. baik, ya kan masih Ada poin-poin positifnya juga, Bang. masih ada Iya. positifnya juga gitu. Nah selain itu juga Bang, ada nggak kepikiran katanya nih banyak orang kan pengen namanya udahlah gue cukup tawuran di sini. Nah gue pengen berteman untuk semuanya dari musuh gue pengen berteman dengan mereka. Ada nggak tuh? Kalau gue sih kalau untuk berteman tuh kayaknya enggak, Bang. Kalau gue ya udah maksud gue ya udahlah, gak usah diterusin. Permusuhan ini gak usah diterusin. Cuman kita untuk jadi teman tuh kagak bisa karena gue masih ada nyimpan dendam juga ya kan. Say hello lah. Nah, say hello. Yang penting nggak berlanjut pertarungan Iya. ini. Kenapa gue bisa katanya gue menyimpan depan dendam, tapi gue nggak mau ngelanjutinnya lagi. Iya. Tapi untuk berteman pun nggak mungkin. Kagak mungkin karena gue ya pernah pengen celaka sama dia orang apa gimana ya kan, terus Masih menyimpan rasa ingatan itu iya. lah. Ini apa sih yang membuat lu berhenti atau tobat di dunia tawuran itu Bang? Aku sih waktu gua punya anak ya Bang ya, dari situ gua udah mulai ada rem lah itu yang punya dunia malam lah ya kan. Kedua ya gua mikir hidup namanya hidup, kita nggak bisa gini-gini aja Bang. Iya, pasti masih mikirin Iya, masa depan. masih ada pikiran ke depan harus kayak gimana kita. Gak mungkin kita hidup dengan keluar malam ya. Saya dari kesibukan sendiri lah ya. Iya. Masa depan. Tapi nih kan sebelum lu namanya berhenti dari tawuran ini kan, pasti seenggaknya nih awal lu ikut tawuran ini tak ada lu memang bermodalkan mental atau memang lu bahasa sekarang wafat lah. Wafat. Itu ya berawalan dari nyali ya Bang, Oh mental ya, mentalnya ya yang penting berani dulu yang berani ya, ya. Bisa kalah menang belakangan ya, ya. cuma kan Bang kalau masalah apa-apa gitu kan emang dari diri kitanya aja kagak ada nyali buat ngadepin musuh apa gimana gitu ya kan. Jadi tak selamanya menggunakan wapak itu kita selalu berani. Nah, iya Sekarang perlu juga mental. mental paling penting sih mental Bang kalau buat gue ya. Penting mental ya. Iya. Makanya kan kebanyakan orang tuh tobat karena udah wapaknya udah enggak. Oh enggak Bang, kalau gue enggak gitu. Oh enggak ya? Enggak. Alhamdulillah kagak ya. Alhamdulillah enggak. Oh ternyata Gara-gara itulah. ternyata Bang Petro ini
tobat karena untuk keluarga ya, karena Ya. udah sekarang alhamdulillah sudah berkeluarga. Sama tentang kehidupan lah. Tentang Karena kehidupan. kita kan udah berumah tangga, Betul, betul. Kalau mau ya kan Harus ninggalin dunia-dunia Silakan gitu. gitu. Ya, yang silakan dah. Ini buat Bang Petro pertanyaan bisa sebenarnya sih banyak, kita mau tanya-tanya lagi. Cuman karena tidak ada jadi terprovokasi, jadi kita hanya bertanya yang sekiranya Bang Petro alami aja. Nah, pesannya nih buat anak-anak sekarang daripada masih yang masih ikut tawuran ya lah. Terus yang istilahnya masih doyan-doyan ya kegajulan. Kalau bahasa sekarang itu kegajulan apa bahasa dulu itu? Urakan lah, urakan. urakan. bunda ya, bunda. Kalau gue sih pesannya ya, lu boleh namanya berantem gitu apa gitu kan hak lu lah. Cuman lu harus tahu kapan lu harus ninggalin dunia itu. Ya, ada saatnya lah ya. Ada saatnya dia bantu dan ada saatnya dia berubah. Tapi yang terpenting kalau bisa sih stop aja tawuran. Stop, ya, karena nggak menurut gue sih kan yang gua ambil itu ada mah namanya mah kagak ada Ada gitu ya ya. dari perjalanan Iya. tinggalnya keluar masuk tawuran itu udah Iya nggak kagak ada poinnya lah. menyusahkan iya ya kan. Iya. Usahakan orang tua dan diri sendiri juga ya. Nah, oke brother, itu dari Bang Petro, story Bang Petro dari namanya dia Raka ya. Ya. Jadi Raka sekarang alhamdulillah kembali lagi Kesibukan sendiri. ngurusi keluarga juga, udah ada tanggung jawabnya. Jadi buat yang lain generasi muda ini jadi stop lah tawuran itu ya. Itu nggak baik juga. Sayangi orang tua. Sayang orang tua utama sayang orang tua. Itu Insya Allah. Karena Bang Petro nih, karena udah berhenti nih tiap malam ya kan. Pasti dalam ketemu memang faktor utama itu karena keluarga lah ya. Tapi kan dalam kesibukan juga. Kesibukannya bisa ceritanya. yang kesibukan gue sekarang ngurusin usaha keluarga bang. Sudah itu juga sama ngurus peliharaan lah paling karena belum lah udah. Kalau boleh tahu usaha kecilannya itu apa itu? Kalau kita tuh produksi arang batok. Menyajikan juga itu arang batok. Iya makanya kan kita karena mau terjun ke situ tuh ada peluang bang. Untuk majunya tuh ada lah yang Besar lah ya. agak besar lah. Bisa. Menjanjikan bang. Kita juga. Itu juga hasilnya juga bagus lah buat keluarga kita juga ya. Yang penting gua ada kegiatan yang positif aja lah bang. Sekarang Oh, jadi jadi bola bisa benar-benar buat lupa mata Malam lah ya. malam. untuk menjauhi dari itu jadi Ya, dari nyari kesibukan kesibukan. yang positif. Betul. Karena kan udah nggak zamannya lagi kita selalu Ya. berbuat negatif. Nah, itu juga kita Sayang badan juga bang kalau sekarang mah bang. sayang badan juga. Iya. Ya, terus kita juga mikir keluarga juga. Karena kan kita sekarang udah punya tanggung jawab. Seperti itu. Jadi selama kesibukan abang ini hanya untuk melakukan usaha orang tua dan keluarga kecil. Ya, itulah tadi cerita dari Bang Petro RTN ya kan. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Klise Pastel.